Nah sekarang pertanyaannya, kalau jika tidak tertahankan penderitaannya, Romo sudah sakit banget dihianatin. Dia sudah mengatakan tidak, dengan wanita lain lagi. So what shall I do? Mari kita lihat. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene dan diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kitab suci. Kalau penderitaan begitu amat berat sekali, so sekali lagi, don't quit. Cari pertolongan. Yesus sudah tidak mampu lagi memikul salib. Akhirnya dia menerima pertolongan Simon dari Kirene. Jadi kalau sudah hidup Anda berat, please cari pertolongan. Siapa pertolongannya? Cari orang-orang yang bisa mendengarkanmu, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, mendoakan. Mereka itu bisa, ini apa tadi, kelompok apa ini disebutnya? Pak Sutri? Di bawah, ini komisi dewasa kan di atasnya. Ini apa? Kelompok apa? Bless Couple Bistro. Ubonti. Bless Couple. Kan itu adalah komunitas. Anda bisa masuk komunitas. Minta didoakan oleh komunitas. Gitu. Jadi di Bless Couple Community ini pasti Anda diberikan jalan yang baik dan benar. Nggak mungkin ibu-ibu di komunitas ini berkata, lu sakit ya, lu kecewa, udah tinggalin aja. Tinggalin. Laki-laki kayak gitu ngapain, masih harus tetap setia, pret. No, pasti nggak mungkin. Cari pertolongan yang mendukung, menguatkan Anda. Jangan langsung mencari solusi, quit. No. Yesus pun disalib berkata apa? Selesailah sudah. Karena tugas Yesus adalah apa? Mati. Dia tidak melarikan diri. Dia menyelesaikan. Jadi tugas Bapak Ibu adalah apa? Selesaikan sampai mati. Dan beberapa bapak berkata, Romo saya sudah mati sebelum selesai. Yang kedua, kita lihat Yesus diberi anggur dan empedu. Kalau di dalam Markus itu anggur dan mur. Saya ambil Markus. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Ingat ya, Yesus diberi 2 kali. Waktu disalib, anggur asam, karena dia haus, aku haus. Yang pertama kali juga diberi dalam Injil Matius dan Markus. Rupanya minuman itu menurut adat istiadat ditawarkan sebagai obat bius, painkiller. Supaya tidak menderita sekali, minum ini. Memang itu dalam tradisi orang yang disalibkan, disuruh minum anggur yang bercampur mur gitu dalam bahasa Inggrisnya mur. Bukan mur baut ya. Jadi ini adalah obat untuk meringankan penderitaan. Tetapi Yesus menolak. Maka saudara-saudaraku, di saat menderita, don't drink the poison. Jangan minum racun. Racun itu apa? Racun itu bisa pornografi, judi, minum-minuman, overeating, mangan terus. Aku stres. Banyak ngeluyur, ketergantungan pada media dan tontonan. Apa yang terjadi? Semua ini dilakukan untuk melupakan dan mematikan rasa kita atas segala kepahitan dan penderitaan. Saya tidak mau ngebayangin penderitaan. Saya nggak mau ngebayangin dia lagi. Saya nggak mau merasakan dia lagi. Udahlah, sibuk aja sendiri. Hati-hati. Mohon maaf ya. Jangan-jangan pelayanan juga jadi seperti itu. Bisa jadi. Pelarian. Karena saya tidak mau ketemu pasangan, maka
pelayanan menjadi apa? Kenikmatan yang melupakan pasangan. Dan mengingat pasangan yang lain. Karena maaf ya, di gereja juga pasangan dengan pasangan bisa berselingkuh. Itu menyedihkan. Bisa. Gitu. Bisa terjadi kenapa? Karena tidak bersumber dari keluarga. Tapi bersumber dari apa? Kekosongan. Bukan kepenuhan, kekosongan. Ketiga, terakhir. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Sampai 7 kali, 7 kali. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku yang terkasih, saat terluka dan menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Hanya itu. Luka Anda hanya bisa beres dengan mengampuni. Dan ingat waktu Yesus mengampuni di kayu salib, apakah orang-orang Farisi bertobat? Apakah orang-orang Farisi minta maaf, ahli-ahli Taurat kepada Yesus? Tidak. Mengapa Yesus mengampuni? Karena Yesus tidak mau hidup dalam luka. Jadi kita mengampuni bukan karena kita baik atau demi pertobatan yang bersalah, bukan. Kita mengampuni karena kita tidak mau hidup dirusak, dihancurkan oleh luka. Jadi pada saat kita tidak mau mengampuni, Anda membiarkan luka masuk dan merusak diri Anda. Tetapi pada saat Anda mengampuni, Anda seperti memberikan cairan untuk melawan. Karena pada saat Anda terluka, Anda kalau mau membalas selalu memikirkan apa yang bisa saya balas, apa yang saya bisa katakan. Kita merancang. Dan pada saat dibalas, dia akan membalas lagi. Masalah akan makin membesar. Betul. Bukan memberes. Saudaraku jangan lupa, orang yang bersalah tidak akan mudah berkata, aku salah. Walaupun sudah jelas bukti-buktinya. Walaupun sudah di print out WA-WA-nya. Ingat, tetap ngelak. Itulah anak-anak Tuhan. Yang jahat. Keempat, kalau tadi kita perjanjian lama, baru, sekarang perjanjian lama. Saya cari, susah banget ya. Karena saya baru sadar, sewaktu setelah kebangkitan, apakah Yesus menampakkan diri pada orang-orang Farisi? Apakah Yesus menampakkan diri pada ahli Taurat? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa ya? Kenapa kok gak menampakkan diri pada mereka supaya mereka bertobat? Nah, Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Tidak kepada orang Farisi. Mau dikatakan apa? Yesus tahu jarak. Yesus tidak mau setelah terluka dilukai lagi oleh orang-orang ini. Maka Bapak Ibu, saya lihat yang paling gampang Yunus. Waktu Yunus masuk kapal, kapal itu kena apa? Badai, betul? Orang-orang ini berseru kepada Tuhan, apakah badainya berhenti? Tidak. Karena apa? Yang menyebabkan badai ada di dalam. Allah ingin, tobatkan bangsa Niniwe, jangan lari. Tapi Yunus melarikan diri. Maka pada saat orang berkata, bagaimana supaya badai ini reda? Yunus berkata, lemparkan aku. Lemparkan aku ke dalam laut, campakkan. Laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena aku badai besar ini menyerang kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus berani mengambil jarak dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Selalu merasa diri paling benar dan tidak perlu bertobat, berubah. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pasangan yang selalu
menipu lagi, saya maaf, mengulangi lagi, maaf, menyakiti lagi, memukul lagi. Saya harus berani mengambil jarak dengan mereka. Bukan cerai, bukan, mengambil jarak. Maka dalam gereja Katolik dikenal dengan apa? Perpisahan sementara. Jadi kalau pasangan ini membahayakan, gereja boleh memberikan anjuran untuk berpisah sementara. Biar dia mengolah diri dia. Sama toh, setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, Allah mengolah dia lewat ikan. Jadi Allah selalu punya cara untuk menobatkan orang itu. Kenapa? Karena saya tidak mau menjadi orang yang disakiti, capek. Itu. Tapi bukan jalannya dengan bercerai. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat ribut rukun, oke, yes, oke. Karena kita tidak sempurna. Tetapi ingat bahwa keributan, kemarahan jangan dipendam. Kemarahan sehari cukuplah untuk sehari. Lepaskan, berani untuk mengampuni. Dan ingat, kuasa pengampunan itu hanya ada dari Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Nama saya Panca Nugraha dari Gereja Cibunut. Oh, GKI. ya Pak Frans. Ya. Begini Romo, ada kasus, ada suami istri diberkati secara Kristen Protestan. Terus mereka pisah. Ya. Terus nggak lama perempuannya ini nikah lagi dengan pemuda Katolik. Ya. Tadi Romo bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, ini saya ingin bertanya, itu kalau dengan pemuda Katolik diberkati di gereja Katolik nggak apa-apa katanya. Apakah memang begitu? Romo? Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang di dalam gereja Katolik ada anulasi juga sama. Anulasi itu pembatalan perkawinan disebutnya. Kenapa? Jadi dalam perkawinan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bebas, kebebasan. Nah, ada hal-hal yang sering kali orang ini tutup-tutupi di saat penyelidikan kanonik. Sepertinya bebas, taunya dia melakukan perkawinan ini dalam tanda petik karena keterpaksaan. Lalu terjadi perkawinan, diberkatin, ada masalah. Nah waktu diperiksa ini ada cacat sejak awalnya. Jadi sejak awal di dalam gereja Katolik ini tidak ada perkawinan kan ada cacat yang disembunyikan ini. Gitu. Maka bisa dibatalkan. Nah, jadi walaupun secara resmi formal sudah diberkati dalam gereja, ada hal-hal yang tertentu membuat cacat perkawinan. Misalnya juga maaf ya, dia diam-diam tidak bisa ereksi itu disebutnya apa? Laki-laki impoten. Dia tutupin. Karena impoten adalah salah satu yang menghalangi dia menikah, tidak bisa. Lalu dia diberkatin, hari pertama terjadi impoten. Lalu dia mengajukan, sudah diberkatin. Nah, ada kebohongan. Nah, ini bisa klausul membatalkan perkawinan ini. Gitu. Jadi kalau dalam kasus Bapak, ini sudah diberkatin di gereja Protestan, lalu masuk di dalam gereja Katolik, dia kok bisa diberkatin? Nah, imam akan melihat kenapa terjadi. Jadi kita tidak langsung memberkatin, kita bereskan dulu apakah perkawinan ini ada masalah atau tidak. Masih ada ikatan atau tidak. Kalau masih ada ikatan tidak bisa diberkatin di gereja Katolik. Jadi harus ada status bebas dari orang yang mau diberkatinya ini. Jadi tidak boleh ada di dalam ikatan. Karena ikatan ini menghalangi perkawinan berikutnya. Semoga menjawab Pak. diputuskan.
Nah itu kan, jadi bisa jadi Tuhannya dibohongin. Pada saat pemberkatannya bisa jadi Tuhannya dibohongin. Gitu. Jadi kan kita juga bisa ngelihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam perkawinan ini misalnya. Gitu. Jadi memang statement apa yang dipersatukan Allah tidak pernah salah, tidak. Tetapi apakah di dalam persatuan sesama ini ada sesuatu ketidakberesan atau tidak gitu. Kalau ada ketidakberesan berarti ini tidak dipersatukan oleh Allah. Gitu. Karena ada kebohongan, ada secara manusiawinya ada dosa di situ gitu ya. Terima kasih, semoga menjawab. Thank you. Ya, menjawab ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih, nama saya Lydia. Saya mau bertanya Romo, untuk kalau misalnya ada masalah dalam suami istri di Katolik boleh berpisah dulu, itu ada jangka waktu maksimalnya enggak? Nah, dan satu lagi saya ingin, sebenarnya sih tambahan kecil aja ya Romo ya, untuk misalnya salah satu pihak membantu keluarganya yang enggak mampu, yang seperti contoh Romo tadi. Nah itu kan enggak mau dikasih, nggak mau ngomong ke suami atau istrinya, takut ribut, ya. Selain itu, saya pikir ada satu hal lagi, bukan takut ribut, tapi takut malu. Sebab keluarga pihak istrinya itu the have, sedangkan keluarganya dia kurang gitu. Kalau ada yang minta, dia malu gitu sebenarnya untuk bilang ke pasangannya, takutnya tambah dihina-hina gitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi kalau ada tadi perpisahan sementara, ada waktunya tentu. Kita beri waktu, gitu ya. Jadi kenapa? Karena tujuannya untuk mendamaikan kembali. Tujuannya adalah untuk mendamaikan, menyatukan dia lagi. Ada rekonsiliasi kembali. Jadi mengambil jarak itu supaya dia bisa Bisa mengolah batin dia, membereskan diri dia, gitu ya. Diberi saat-saat itu, tentu ada waktunya. Lalu yang kedua, nah ini sebetulnya di dalam perkawinan sudah tidak diperbolehkan. Jadi tidak, ingat apa yang dipersatukan Allah, bukan tidak, mereka menjadi dua, menjadi satu. Jadi masalah suami adalah masalah istri, masalah istri, masalah suami. Tidak pernah boleh dengan kebohongan, diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, dia menolong keluarganya. Itu sudah tidak kebenaran. Itu sudah tidak ada kebenaran. Jadi kalau sudah hidup berkeluarga, tidak boleh lagi ada rasa, lu have, I am not have. No. Kita keluarga kita. Gitu ya. Maka pada saat dia harus membantu keluarganya, you talk to your spouse, bicara dengan pasanganmu. Sehingga pada saat membantu itu, kami loh yang membantu, kami loh. Tanpa maksud melecehkan, meremehkan, no, kami membantu. Karena saya mengerti bahwa ini pun ayah saya, ini pun ibu saya. Walaupun itu adalah ayah ibu suami saya. Tapi saya tetap memanggil dia ayah. Di sini. Jadi rasa malu, kediam-diam itu tidak membenarkan, akan membuat menjadi pecah. Karena pada saat ketahuan, ini akan menjadi apa? Klausul untuk pisah. Klausul untuk masalah besar. Jadi tetap harus bicara, bagaimanapun harus bicara. Tidak diam-diam. Sekali lagi, karena apa? Anda sudah menyatu, bersatu. Masalah Anda, masalah suami. Masalah suami, masalah istri juga. Terima kasih Ibu. Oke, thank you. Oke, satu lagi. Pak Kus. Bahasa Indonesia ya Pak Kus. Salam kangen. Salam kangen Pak, matur nuwun. Itu ketika ada judul ribut rukun, saya agak bingung. Ini kok ada ribut, ada rukun, itu maksudnya apa? Tapi dalam pengalaman berkeluarga yang saya
jalani selama ini, memang kadang-kadang kita ribut. Saya ribut sama istri saya gitu. Tapi setelah ribut, nanti timbul perasaan yang lebih sayang, lebih rukun gitu. Romo, itu kenapa ya? Kok bisa begitu, kenapa gitu? Lah Bapak yang mengalami kok tanyanya sama saya. Loh, nggak gitu. Romo kan pernah ribut juga sama orang lain. Iya, kan pernah. Iya. Romo mengalami perasaan seperti itu. Nah sekarang jawaban Bapak kenapa? Ayo. Menurut pengalaman Bapak kenapa? Ributnya. Iya, bukan. Setelah ribut kok makin sayang, makin ada rasa. Iya, rasanya seperti itu. Oh, rasanya seperti itu. Iya. Ya. Apa kita kadang-kadang mesti harus ribut supaya rukun gitu? Loh betul. Tidak akan ada rukun kalau nggak ada ribut. Ya betul. Ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Betul. Terima kasih banyak Pak, betul. Saya tertarik dengan pengalaman Pak Kus. Pada saat saya ribut, kok tiba-tiba saya menjadi hangat lagi. Kenapa? Ini cinta yang udah dewasa. Gitu. Pada saat ribut, dia mendiamkan saya jadi merasa kosong. Saya merasa sedih. Lalu kita mendekatin lagi. Ma, jangan gitu ma. Ayo ma. Saya membutuhkan lagi. Saya membutuhkan lagi. Betul. Betul. Jadi pada saat saya ribut, saya mengambil jarak. Toh ribut itu kan membuat gesekan. Mengambil jarak. Dan pada saat mengambil jarak, ada saat di mana saya kangen lagi. Maka di dalam istilah berpastoral, kami punya istilah, you must know how to detach and you will know how to attach. Jadi attaching dan detaching itu harus ada. Kalau attaching terus, nempel terus, akhirnya sudah tidak ada sembrani lagi. Maka suatu saat harus detach, berjarak. Sehingga ada apa? Kerinduan. Sehingga ada kerinduan. Gitu. Maka pada saat apa? Pada saat kita dekat, betul ribut. Maka kita pada saat ribut itu, pang, mengambil jarak. Lalu kita ingin rukun lagi, berdamai lagi. Ini cinta dewasa. Dan pada saat kita ribut, kita semakin mengerti. Oh, istri saya enggak suka digituin. Dia maunya diginiin. Oh, suami saya enggak mau yang kayak gini. Maunya yang kayak gitu. Oh, kalau masuk kutang saya harus keluar dua-duanya. Enggak mau rapi. Itu lihat, semakin mengerti. Justru ribut itu semakin orang tahu, oh apa yang dia suka dan dia tidak suka. Kalau dewasa, jadi bukan pertama-tama meributkan, bukan pertama-tama merusuhkan keributannya, bukan. Justru di dalam keributan saya harus tahu apa sih yang kita ributkan. Apa yang membuat dia kecewa, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia tidak suka. Maka di sini akhirnya api itu justru jadi menerangi. Bukan membara, berkobar, memanaskan, bukan. Tapi menerangi. Terima kasih Pak Kus atas